Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Khususnya nikmat ilmu. Dan kalau bicara ilmu, selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan inti dari ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan sangat penting. Jadi fokus ke mencari ilmu yang bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, hari ini kita buka sesi tanya jawab tentang dua materi yang lalu, karena dua materi ini penting, tentang penyebab hasad dan obat dari hasad. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, kembali kita harus selalu merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita dimudahkan untuk bersama hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagi para pencinta, hadirin, tidak ada yang lebih berbahagia kecuali membaca WA dari orang yang dia cintai, baca surat, itu luar biasa. Seorang ibu akan bahagia ketika anaknya mengirim WA ke beliau dan menjelaskan bahwa keadaan si anak baik-baik saja di negeri orang. Itu senang banget orang tua, walaupun hanya pesan singkat. Bu, alhamdulillah aku baik-baik saja, titik. Itulah. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga ibu senantiasa dijaga oleh Allah. Ibu, saya baik-baik saja, selesai. Itu senangnya minta ampun. Itu kalau dapat WA itu pagi,
itu seharian tuh berubah suasana hati beliau itu. Bahkan bukan hanya di hari itu, besoknya, lusanya, dan lain seterusnya. Cuma dapat kabar dari buah hatinya. Gitu hadirin. Seorang istri ketika di WA suaminya itu senang banget. Bahkan bagi para pencinta itu lebih mahal daripada dihadiahkan sebuah barang mewah misalnya. Tapi nggak ada kabar. Itu hal yang jelas. Lalu poinnya gini, bagaimana dengan orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW? Mungkinkah seumur hidupnya tidak pernah mengkaji sunnah Nabi SAW, lalu dia mengklaim cinta kepada Nabi SAW, padahal waktu itu ada, kesempatan itu ada, momen itu ada, tapi sibuk kesana lah kesini, lalu mengaku cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak pernah tertarik mendengar sabdanya Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah tertarik untuk mengkaji sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasanya perlu dievaluasi ulang. Yahya bin Aktham bin Muhammad Tamimi Al-Asyidi, seorang ulama yang hidup di abad kedua dan ketiga Hijriyah. Beliau wafat di tahun 243 Hijriyah. Atau yang biasa dikenal dengan nama Abu Muhammad Al-Marwazi, seorang ulama fikih besar, Al-Qadhi. Beliau diangkat sebagai Qadhi. Qadhi itu hakim ya. Qadhi di Basrah di Irak di usia 21 tahun, sangat muda jadi Qadhi di Irak. Salah satu orang yang sangat jenius. Bayangkan jadi Qadhinya Irak itu di usia 21 tahun. Dan beliau sudah merasakan berbagai macam jabatan. Beliau sampaikan, saya kuntu qadiyan wa amiran wa wazira. Aku pernah jadi qadi, aku pernah menjadi amir, jadi pemimpin. Aku di sebuah wilayah, aku pernah jadi menteri, jadi wazir, jadi menteri. Beliau pernah jadi menteri. Lalu apa kata beliau? Ma walaja fi sam'i ahla min qawli mustamli man dzakarta radhiyallahu anka. Dan tidak ada satupun hal yang sampai ke telingaku yang lebih indah, yang lebih manis, yang lebih membahagiakan dibanding ucapan seseorang, tolong sebutkan dari mana engkau mendapatkan hadis ini. Artinya nggak ada yang lebih indah daripada ucapan seseorang tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya. Nggak ada yang lebih indah tentang, atau nggak ada yang lebih indah dari pembahasan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling indah. Saya udah ngerasain semuanya bahasa beliau gitu. Nggak ada yang lebih indah daripada
bersama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lebih indah. Itu orang-orang besar hadirin. Di posisi beliau seperti berarti beliau udah rasakan semuanya. Kekuasaan, harta, dan lain sebagainya. Jadi wazir, jadi amir, jadi qadhi, dan menjabat sebagai qadhinya sangat muda, 21 tahun, bayangin. Jadi bayangin karir selama hidupnya dalam tanda kutip itu seperti apa. Beliau nggak ada yang lebih indah daripada bersama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling indah. Karena kan dunia ilmu itu dunia keikhlasan, dunia ketawaduan, dunia rahmat, kasih sayang. Al ilmu rahimun baina ahli. Ya bagaimana tidak, sedangkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Rasul yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Karena itu tadi, bagi para pencinta nggak ada yang lebih indah daripada mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang dia cintai. Maka sebagai umat yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pembuktiannya adalah seberapa semangatnya kita mengkaji hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa semangat kita melaksanakan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah mempelajari, berusaha diamalkan sesuai dengan kemampuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nggak ada yang lebih indah dari itu hadirin. Kalau itu nggak indah, maka pertanyakan cinta kita. Gitu loh. Pertanyakan cinta kita. Kalau ngaku penggemar sepak bola dan fans klub tertentu dan dia nggak suka membicarakan klubnya, pertanyakan pengakuannya tersebut, itu nggak benar. Sesimpel itu aja. Kalau ada ibu-ibu mengaku hobi masak tapi nggak suka bicara tentang resep, pertanyakan pengakuannya, benar nggak dia hobi masak? Orang hobi masak tuh senang banget bicara tentang resep. Begitu juga orang mengaku mencintai Nabi SAW tapi nggak tertarik mengkaji hadis Nabi SAW, nggak tertarik mengkaji ajaran Rasulullah SAW. Itu pertanyakan. Makanya para ulama kita itu sudah di tahap bukan saja berjuang. Gimana sih, kan kalau kita kan baru, gimana sih Pak Ustadz biar nggak ngantuk pas di kajian. Nah itu, kalau kita tuh di level itu. Bagaimana biar nggak ngantuk. Tapi kalau para ulama kita sudah sampai di level ahla, nggak ada yang lebih lezat, lebih indah, lebih manis dibanding majelis ini. Gitu. Ada ahla yang lebih manis. Gitu hadirin. Itu poin. Oleh karena itu coba kita renungkan dan marilah kita membuka sesi tanya jawab dalam
uh, dua materi yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi Imam Nawawi dan semoga Ustadz serta keluarga, tim serta kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan izin bertanya Ustadz mengenai bahasan kemarin terkait salah satu penyebab tidak bisa mengamalkan ilmu adalah lupa membersihkan hati. Afan, pertanyaan saya bagaimana membersihkan hati supaya tetap bersih ya Ustadz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama kita harus memberikan perhatian dulu nih kepada hati kita, dan jangan berpikir hanya sebatas baca atau ikut kajian kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita akan dapat ilmu, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu kita harus benar-benar memberikan perhatian kepada hati, Jadi ketika mau ikut kajian, cek hati kita udah ikhlas atau belum. Begitu saat di kajian, evaluasi lagi hati kita, masih istiqomah apa enggak. Selesai kajian, cek lagi hadirin, masih tetap terjaga apa enggak. Lalu begitu kita aktivitas, cek lagi, gitu hadirin. Jadi benar-benar diberikan perhatian gitu loh. Ketika kita dipuji orang, cek hati kita. Atau sebaliknya kita dicela orang, cek hati kita. Ketika ada kejadian, cek hati kita. Itu sebatas cek aja, itu dampaknya besar sekali hadirin. Makanya kan kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab jiwa Anda sebelum Anda dihisab sama Allah. Terus yang kedua, banyak doa kepada Rabbul Alamin. Dan yang ketiga, di awal itu seringkali harus dipaksa untuk beribadah, untuk nurut. Tentu saja dengan penuh hikmah. Maksud dipaksa tuh begini. Ingat, saya sampaikan sebuah kalimat yang menarik dari wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi ridha'i wa in taftimhu yanfatim. Jiwa itu seperti anak kecil. Jika Anda biarkan dia
dia akan terus menyusu ke ibunya sampai dia dewasa. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau Anda sapi, dia akan berhenti. Gitu, Pak. Kalau Anda biarkan, dia akan nyusu terus sampai dia dewasa. Tapi kalau Anda cut, Anda berhentikan, Anda sapi, dia akan berhenti. Tanya sama ibu-ibu sekalian, berat nggak mensapi anak kecil? Berat nggak? Enggak. Ya antum suami, ayah yang nggak berat, kerjanya cuma tidur doang. Ini ibu-ibu yang ngalamin semuanya, berat. Anak nangis, rewel, demam, bayangkan sampai demam. Tapi begitu caranya. Kalau kita mau melawan itu, harus di-cut begitu. Pada satu titik harus digitukan. Kalau nggak terus, nggak selesai-selesai. Jadi hati itu harus ada titik itu harus dipaksa beribadah. Awalnya memang berat, itu awalnya nangis, tapi pelan-pelan, 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 dia akan mengerti hakikat. Makanya perlu komitmen. Sama kan kalau di sapi ini, udah dia sapi hari pertama, hari kedua disapi terus. Jangan, aduh aku nggak tega, hari kedua dikasih, ya udah berantakan semua. Atau hari keempat dikasih, jadi 1, 2, 3 cuman ngerasain nangisnya doang, cuman ngerasain sakitnya doang, nanti nggak berubah-berubah juga. Udah begitu di-cut, terus di-cut, nanti berubah. Allah Ta'ala misal. Dan yang terakhir jelas banyak doa kepada Rabbul Alamin. Banyak doa kepada Rabbul Alamin. Dan semua kita punya masalah itu, hadirin. Dan semua harus berjuang. Makanya kan al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad sejatinya orang yang, kata Nabi SAW, orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan dirinya, jiwanya, nafsunya, agar tetap berada dalam ketaatan. Jadi Nabi SAW mengatakan itu berjihad. Susahnya minta ampun, jelas susah. Berat, itulah poinnya. Di situ intinya. Tapi kok saya ngelihat teman-teman saya yang soleh-soleha kayaknya tenang. Ya itu kayak penggemar bola nonton pemain-pemain papan atas di lapangan hijau. Kayaknya enak banget. Karena kita nggak ngeliat mereka latihan gimana. Kita nggak ngeliat bagaimana mereka diet, mereka di gym, bagaimana mereka di track lapangan dan seterusnya. Kita udah ngeliat hasilnya doang. Kayak orang tuh ngeliat pebisnis sukses, enak banget ya hidupnya. Anda kan nggak ngeliat yang ngerintis dari bawah. Semua berat. Semua berat. Cuman kita nggak ngeliat aja bagaimana dia terbakar itu dalam memperjuangkan cita-citanya. Kita ngeliat udah jadi, ya enak lah, udah jadi. Ada orang ngeliat misalnya ustadznya atau sahabatnya hafal 30 juz, enak banget ya kalau denger dia baca. Ya iya, enak. Tapi Anda kan gak ngikutin prosesnya, dia jungkir balik, salah ulang lagi, salah ulang lagi. Ada sebagian penghafal Quran itu jamaah, itu ngafalin satu ayat 200 kali. Setiap ayat 200 kali. Siapa di antara kita ngulang ayat 200 kali? Ya makanya ngafal-hafal. Terus ngeliat, enak banget ya. Ya, cuma 200 kali.
Kita baru ngulang 7 kali udah nggak ada bakat ya, gue nggak ada bakat. Ya itu makanya. Kenapa lupa-lupa terus? Karena baru aku udah ulang 20 kali. Oke. 200 kali. Jadi itu poinnya jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, seseorang berusaha menata diri agar tidak membenci orang yang lebih baik dari dia. Namun selama ditata hatinya ada hadithun nafas yang muncul disertai rasa sesak di hati. Hadithun nafas, bisikan-bisikan ke hati kita. Seseorang tersebut berusaha menerima dan tidak mengekspresikan hasadnya, namun setiap kali mengingatnya muncul sesak kembali dan harus ditata lagi hatinya. Sebenarnya orang ini hasad atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu yang dikatakan para ulama bahwa setiap kita tuh punya bibit, dan orang yang baik tuh benar-benar ngubur, ngelawan, mujahadatun nafas. Sebagaimana hadis Nabi tadi, orang yang berjuang melawan dirinya. Insya Allah orang ini insya Allah ya, kalau kondisinya dia lawan terus, insya Allah nggak akan memudaratkan diri dia. Asal terus dilawan, ada nyesek, iyalah. Ya itulah mujahadah. Kan jihad kan pasti ada yang terluka, namanya juga jihad. Nabi SAW, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang jihad melawan dirinya atau jiwanya atau nafsunya agar tetap berada dalam ketaatan. Nabi kata berjihad. Namanya jihad ada luka, ada sakit dan seterusnya. Itu yang memang harus dilakukan. Makanya yang berhasil sedikit. Karena banyak orang nggak mau menahan sakit itu. Akhirnya dibiarkan. Padahal dibiarkan itu tambah membuat dia hancur gitu loh. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi Ustadz, tim, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan tambahan nikmat sehat kepada Ustadz dan seluruh jamaah. Semoga dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seberapa pentingnya seorang muslim dan mukmin dalam memilih tetangga, Ustadz? Ketika kami mengetahui bahwa kami salah dalam memilih rumah dan tetangga karena adanya hasad, apakah lebih baik pindah rumah, Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi mungkin maksudnya di lingkungannya ada orang yang hasad sama dia. Apakah kita pindah rumah? Yang wallahu ta'ala alam, yang pertama perlu istikharah, minta petunjuk dari Allah. Yang kedua, perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kenapa demikian? Karena selama kita dikasih nikmat, maka dimanapun kita berada akan ada orang yang hasad sama kita. Itulah sabda Nabi SAW, fa inna likulli dhi na'im hasuda, fa inna likulli dhi na'imin hasuda. Sesungguhnya setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada yang hasad sama dia, pasti. Jadi kalau pengen orang gak hasad, bukan pindah rumah, gak punya rumah justru gitu loh. Tapi begitu kita ngontrak rumah, ternyata kontrakan kita agak lebih bagus daripada yang lain, nanti dihasati lagi gitu loh. Jadi punya rumah mungkin tinggal di nanti tinggal di kolong jembatan, ternyata jembatan kita lebih bagus daripada jembatan sebelah, nanti dihasati lagi sama itu. Selalu demikian. Solusinya tuh jadi nggak cukup hanya dengan demikian masalah selesai. Kita butuh faktor lain untuk kita pindah rumah. Atau kita perlu tahu stadium hasadnya juga mungkin. Stadium hasad kan beda-beda. Tapi kalau sebatas ada kehasatan, setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada penghasadnya. Itu sabda Rasulullah SAW. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian, ketika Nabi SAW
pindah ke Madinah. Di Madinah ada yang hasad dengan beliau nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik apa bukan hasad itu? Abdullah bin Ubay bin Salul kenapa jadi munafik? Karena hasad kan, dendam. Karena beliau mengincar kursi kepemimpinan di kota Madinah dan hampir berhasil. Nabi SAW datang, buyar semuanya. Karena hasad. Nah pertanyaannya, yang hasad beliau aja atau beliau menghimpun banyak orang yang juga hasad kepada Nabi SAW? Beliau aja? Enggak, banyak orang yang beliau himpun. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi SAW pindah rumah, keluar dari kota Madinah begitu karena ada yang hasad di kota Madinah? Enggak, beliau hadapi, beliau jalani, dan itu salah satu ujian keikhlasan. Jadi bisa ya, bisa enggak. Ini belum cukup sebagai faktor penentu untuk pindah rumah gitu loh. Karena setiap kita punya kenikmatan pasti ada yang hasad. Setiap orang punya kenikmatan pasti ada yang hasad. Makanya kita diperintahkan meminimalisir. Makanya Nabi SAW bersabda, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Itu sebelum penggalan tadi, mintalah pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan menyembunyikan urusan tersebut. Disembunyikan. Lalu Nabi lanjutkan sallallahu alaihi wasallam, karena setiap orang yang punya nikmat pasti ada penghasadnya. Jadi biar meminimalisir apa, kalau ada nikmat jangan dikasih lihat gitu kepada semua orang. Benar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu ceritakan, kita lihatlah gitu. Bukan berarti sembunyikan dari semua orang, enggak. Kita lihat orang benar-benar ikhlas tulus sama kita, enggak, sama dialah kita bicara, bukan semuanya dikasih tahu. Itu caranya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jamaah, itu konsekuensi. Semua hal tuh ada konsekuensinya. Konsekuensi dapat kenikmatan, ada yang hasad. Kadang-kadang banyak kita tuh bingung, kenapa sih banyak orang yang cari-cari kesalahan gua setelah gua berada di posisi ini? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya mau tahu? Iya, karena Anda ada di posisi itu, gitu aja. Coba Anda mundur, nggak ada yang nyari-nyari kesalahan Anda. Semua demikian. Makanya kata para ulama, innama turma syajaratul muthmirah, sesungguhnya yang ditimpuki itu pohon yang berbuah. Yang ditimpuki itu pohon yang berbuah. Kalau pohon itu nggak ada buahnya, nggak ada yang mau nimpuk secara umum ya gitu. Kecuali kalau anak-anak iseng, yang ditimpuk tuh pohon yang berbuah, biar buahnya jatuh gitu aja. Itu poin. Pohon kelapa tuh dipanjat-panjat pas kapan? Nah, ya pas ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya nggak dipanjat-panjat secara umum. Ya karena Anda ada buahnya, makanya dipanjat-panjat orang gitu aja. Itulah konsekuensi dari dunia. Wallahu ta'ala alam. Minta pertolongan kepada Allah dan sembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang istri yang lagi berusaha hijrah
Dan setelah beberapa tahun belajar sampai sekarang, saya menyadari dan merasakan mana yang jalan kebenaran dan mana yang masuk kezaliman. Masalah yang saya hadapi bahwa suami masih belum mau belajar agama dan yang masih bisa meninggalkan sholat. Saat diingatkan istri beliau atau tunggu, pentingnya koma di sini ya ternyata ya. Saat diingatkan istri, beliau tidak terima dan marah. Bagaimana saya harus menghadapi beliau Ustaz? Secara saya takut dan sudah menyampaikan bahwa takut akan hukuman Allah kepada keluarga dan anak-anak. Sejalan dengan itu saya harus mendengarkan ilmu-ilmu dan menjadi bagian dari dakwah dalam satu lembaga yang semakin membuat takut akan dosa, sementara suami sendiri belum mau belajar. Saya ada di titik kadang menyerah, tidak mau dakwahi suami karena tidak menerimanya beliau jika diberi nasihat istri. Benarkah kalau saya biarkan? Lalu bagaimana saya dan anak-anak? Apakah efek dari kesalahan suami dan ayah dari anak-anak? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Alhamdulillah afana mimma ibtalah bi wa faddalana ala katsirin min khalqi tafdila. Yang pertama, bagi yang lain yang punya pasangan atau suami atau istri yang satu frekuensi, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin. Yang suaminya mau sholat, suaminya mau belajar, walaupun mungkin banyak kekurangan. Karena itu tadi ada banyak saudari atau saudara kita yang diuji dengan pasangan dan itu sangat nggak mudah, hadirin. Yang bisa kita sampaikan, yang pertama, banyak doa kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati hamba di atas agamamu. Lalu doakan semoga Allah kokohkan hati suami kita di atas agamanya. Terus doakan hidayah terus kepada suami, doakan hidayah kepada suami, doakan hidayah kepada suami. Terus yang berikutnya, sebagaimana kita butuh proses, suami kita juga butuh proses. Kadang-kadang kita memberikan uzur kepada diri kita, tapi kita lupa memberikan uzur kepada pasangan kita. Bahwa setiap pihak itu butuh proses dalam menerima kebenaran. Terus yang berikutnya, banyak di antara kita itu salah dalam memberikan masukan kepada pasangan. Banyak istri itu salah kasih masukan kepada suami, walaupun niatnya baik ya. Yang akhirnya suami nggak terima, bukan pada substansinya, tapi cara istri menyampaikan. Dan itu banyak kasus. Dan ada banyak istri yang merasa sudah bermain cantik padahal masih belum cantik. Bukan istrinya belum cantik ya, cara bermainnya itu belum cantik. Sebagian istri ada berpikir ini udah elegan, ternyata ketika dicek nggak elegan. Dan itu yang pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Untuk para istri, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah yang berfirman, bukan A, bukan B, bukan C, bukan D. Allah yang berfirman dalam surat An-Nisa 34, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istri. Artinya apa? Bicaralah sebagaimana kita bicara sama pemimpin. Betul, ia adalah teman hidup, tapi nggak pure teman hidup. Beliau pemimpin. Ada cara, ada seni bicara dengan pemimpin. Ada attitude yang harus dilakukan, yang harus dijaga. Ada manner yang harus dimiliki. Itu hadirin sekalian. Saya tahu ada seorang istri yang ngaji dan Allah kasih taufik bisa bermain cantik. Alhamdulillah suaminya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui jalan istrinya. Sangat elegan mainnya, sangat elegan, sangat memuliakan, sangat ini. Dan awalnya suaminya nggak sholat juga, bahkan nggak pernah sholat. Tapi didakwain pelan-pelan.
Akhirnya suaminya sholat, bahkan bukan hanya sholat, dengan taufik Allah suami melakukan berbagai hal prestasi akhirat hari ini karena istrinya sangat matang, sangat dewasa, sangat bisa bermain cantik, dan itu taufik dari Rabbul Alamin. Jadi coba evaluasi. Lalu yang berikutnya, bahwa kendala dari pihak suami, coba jadikan ini momentum untuk belajar bersabar, belajar dewasa buat istri. Dan Allah nggak zalim kok, Allah nggak zalim. Ini kehidupan punya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan kasih. Allah yang berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil, dia akan mendapatkan hasilnya. Dia akan melihat hasilnya. Dan ini PR dari banyak istri, nggak semua tentu saja, banyak sekali istri yang Masya Allah, tapi ada banyak istri begitu ngaji tuh seakan-akan merendahkan suami, seakan-akan, saya nggak mengatakan, atau benar-benar nggak respect lagi sama suaminya, atau marah, atau bergaya bak seorang ustadzah, atau gampang mengkritik dengan tajam. Bukan begitu. Asia itu wanita terbaik, hadirin, yang dihadapi Fir'aun. Gimana cara Asia bicara dengan Fir'aun? Apakah dengan gaya wanita paling suci sedunia? Enggak. Sangat memuliakan. Itu hal yang penting. Jadi jangan-jangan karena cara komunikasi kita yang salah, atau pernah salah dalam berkomunikasi. Ingat, setiap kesalahan itu ada efek. Bisa jadi menimbulkan luka di dalam diri suami yang butuh proses lagi. Apalagi suami kita belum ngaji, jadi butuh waktu lagi untuk recovery. Dan ini bukan berarti menyudutkan para istri, enggak. Sama sekali enggak. Suami yang nggak bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu clear, itu jelas. Tapi karena ini pertanyaan dari istri, dan memang banyak kasus juga, di samping suami nggak bertanggung jawab, suami yang zolim, suami yang nggak baik, tapi juga banyak kasus istri, bukan istri yang nggak baik juga ada, tapi ada juga istri yang baik tapi salah dalam mengkomunikasikan kebaikan dan akhirnya bertindak kontraproduktif, atau merasa diri itu tadi, merasa suami itu udah dibawa ini, nggak mau di ini, sekarang mulai berani ngejawab dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nggak tahu kaidah-kaidah detail tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi bukan, tapi kan ini amar ma'ruf nahi mungkar ke suami, betul, bagus amar ma'ruf, tapi sudahkah kita tahu kaidah-kaidah detailnya? Di antaranya rifqu walin, hukum asalnya itu lemah lembut, maka narifku fi syai'in illa zanah, kata Nabi SAW. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Wa manuzi'a an syai'in illa syana, dan ketika dicabut, tidaklah kelemah lembutan itu dicabut kecuali akan merusak kondisi tersebut. Allah Ta'ala bisawab. Dan tadi pertanyaan istri tadi, kalau boleh saya kutip lagi, saya istri yang lagi berusaha hijrah, dan setelah beberapa tahun belajar, sampai sekarang saya menyadari dan merasakan mana yang jalan kebenaran dan mana yang masuk kezoliman. Jadi setelah berapa tahun belajar, berarti butuh waktu nggak? Butuh waktu.
Sama suami kita juga butuh waktu. Mari pelan-pelan bangun hal tersebut. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati dan mengampuni segala kesalahan Ustaz, keluarga, tim Imam Nawawi dan seluruh umat muslim dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya, tapi sebaiknya doakan Imam Nawawi dulu karena beliau jauh lebih utama jelas dibanding kita. Jadi doakan Imam Nawawi dulu baru doakan yang lain. Jazakallahu khairan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengolah perasaan saat kita sadar bahwa kita hasad? Di saat itu juga kita langsung beristighfar. Apa cukup dengan istighfar Ustadz? Dan apa kita tetap berdosa jika hasad itu datang lagi dan lagi namun tetap kita lawan? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz dan tim. Terima kasih jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, jawabannya hasad itu nggak akan datang sekali doang dalam hidup kita. Kecuali habis datang sekali, habis itu kita meninggal, udah cuma sekali doang. Tapi kalau kita punya usia, dia akan datang terus. Maka kita harus lawan dan kita istighfar, kita taubat sama Allah. Kalau hanya sampai besit-besitan, aman, istighfar aja. Tapi kalau udah sampai kita sempat terpengaruh, walaupun mungkin baru 1-2 hari gitu loh, terus sadar, segera taubat kepada Allah, taubat kepada Rabbul Alamin. Dan sekali lagi, selama kita hidup dan kita hidup dengan manusia, maka hasad itu akan datang. Karena itulah salah satu fungsi interaksi dengan manusia untuk menguji kita. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Allah sukseskan teman kita dan bukan kita, itu ujian juga buat kita. Ujian kesabaran, bisa nggak sabar on track gitu, sabar tetap senang sama orang, bersih hati terhadap orang. Maka rabbuka basira, Allah maha melihat. Jadi kalau nggak mau hasad lagi, ya pertama mungkin nggak hidup lagi, atau yang kedua hidup tapi di hutan gitu loh. Hutan namanya tuh binatang-binatang, tapi jangan nanti hasad sama gajah, sama kita nggak tahu juga. Tapi intinya kalau kita berinteraksi dengan manusia pasti akan ada itu sudah, itu bahkan itulah apa, salah satu sarana ujian gitu loh. Jadi bukan datang kebetulan, kan dunia kan tempatnya ujian. Nah itu salah satu toolsnya tuh itu. Allah Ta'ala alam bersama. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dijaga oleh Allah dari penyakit hasad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.